Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pertobatan membawa pengampunan. Bacaan Injil hari ini menyoroti panggilan untuk pertobatan sejati dan pengakuan tanda-tanda ilahi. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk menyadari akan pentingnya kesadaran diri dan kesediaan untuk berubah. Pertobatan merupakan sebuah kata yang familiar dan sekaligus perintah yang sering disebut dalam kitab suci untuk dijalankan oleh umat manusia. Perintah ini gampang dilafalkan, tetapi tak mudah dilakukan. Pertobatan di satu sisi merupakan pilihan kita, tetapi di sisi lain merupakan karunia Allah, berkat yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, Nabi Yunus diutus Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seruan pertobatan itu sampai pada raja, maka seluruh kota diperintahkan untuk bertobat. Bahkan raja membuat proklamasi agar semua orang Niniwe berpuasa dan memakai pakaian berkabung. Oleh karena itu, Allah berbalik dari murkanya dan menerima pertobatan raja beserta penduduk kota itu. Saudara-saudari, kisah ini menunjukkan bahwa Allah menanggapi permohonan umatnya yang bertekun dalam doa dan mau membaharui diri. Allah selalu memberikan pengampunan kepada mereka yang mau bertobat. Sebab Ia adalah Allah yang kasih dan Maha Pengampun. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengatakan dengan tegas bahwa angkatan ini disebut angkatan yang jahat. Mereka dikatakan jahat bukan karena mereka minta bukti pertama-tama, tetapi karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, berbicara dengan mereka, mengajar,
dan menyembuhkan mereka, tetapi hati mereka tertutup dan tidak menerima serta mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka bukannya bertobat, malahan minta tanda lagi dari Tuhan Yesus. Dengan adanya sikap meminta tanda, maka kerap kali orang menunda bahkan mengabaikan sikap tobat oleh sebab ketegaran hatinya. Orang seringkali bertanya, apakah Allah mau mengampuni orang yang bertobat? Seharusnya yang patut ditanyakan adalah, apakah saya mau bertobat? Tak ada pengampunan tanpa adanya pertobatan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.